Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel yang keren ini. Hari ini tepat pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, para elemen mahasiswa dari Cipayung, dari BEM, OTP lainnya melakukan aksi terkait dengan penolakan naiknya harga BBM. Tampak sekali sangat ramai dari berbagai, dari Pemkre, Gemini, terus juga ada HMI yang lagi long march dari depan gedung Badan Usaha Milik Negara menuju ke depan Patung Kuda. Kita bisa lihat sekali, sangat ramai. Kemerdekaan yang sesungguhnya, merdeka! 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 Apa yang dilakukan teman-teman? Semua yang bisa dibakar, bakar semua teman-teman, bakar semua teman-teman. Semua kata-kata yang bisa dibakar, bakar semua itu bagaimana kita menyuarakan kita untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi kita. Bakar semua yang tidak bisa dibakar, bakar semuanya yang bisa dibakar, kawan-kawan. Hari ini bakar semua teman-teman, bakar semua teman-teman. Kita ada teman-teman, bakar aja teman-teman, bakar aja. Tidak menggunakan suara rakyat teman-teman, betul ya teman-teman. Untuk bagaimana kita membakar api semangat perjuangan kita kawan-kawan. Angkat tangan kiri semua teman-teman, angkat tangan kiri semua teman-teman. Teman-teman yang di belakang juga, ayo kita berkumpul di satu kawan-kawan. Lihatlah bakar polisi, aspirasinya kita dihalangi kawan-kawan. Kita di sini rakyat, cuma pengen aspirasi kawan-kawan. Untuk bagaimana kita menyuarakan kemerdekaan kita rakyat. Indonesia sudah merdeka, 77 tahun Indonesia merdeka, tapi rakyatnya belum merdeka kawan-kawan. Pendidikan masih hebat teman-teman, pendidikan belum gratis kawan-kawan. Dan juga beberapa betul kawan-kawan. Makanya kawan-kawan kita sudah bersumpah mahasiswa. Makanya itu angkat semua tangan kiri kawan-kawan semuanya sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah yang pada hari ini menggerogoti kedaulatan rakyat, menggerogoti kemerdekaan dan rakyat itu sendiri kawan-kawan. Yang bersumpah mahasiswa Indonesia. Bagi mahasiswa, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bagaimana yang membawa amanat tanpa penindasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak korban-korban melalui penembakan-penembakan dengan sikap represif aparat kawan-kawan. Apakah kawan-kawan di sini takut untuk menyuarakan? Kawan-kawan akan memperpanjang barisan perbudakan. Sepakat. Hari ini kawan-kawan kita buat ultimatum untuk pemerintah. Mari kawan-kawan, tunjuk kawan-kawan ke arah istana sekarang. Tunjuk kawan-kawan. Wahai pemerintah Republik kedamaian bagi pemerintah Republik Indonesia. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, kawan-kawan sekalian. Gerakan mahasiswa saat ini dari perguruan tinggi ada 2 murid kawan-kawan sekalian. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada mahasiswa. Satu di antara terlebih maka terlebih menunjukkan suara dan kebenaran kawan-kawan. Hari ini berbagai elemen ilmu berjalan, maka pastikan ada satu di antara persoalan yang terjadi di antara
Tiga langkah revolusi. Ambil sebelah kanan, mobil komando maju. Jadi kawan-kawan, yuk. Yang pada hari ini terus tidak ada tindakan yang kemudian jadi jalan kepada kawan-kawan yang Terima kasih teman-teman gerakan mahasiswa nasional Indonesia sudah membuka ruang kepada kita yang bukan mahasiswa Islam. Ayo menyusun maju paling depan. Kita sama-sama memperjuangkan hak rakyat. Kita menuntut Presiden Joko Widodo dengan terima kasih kawan-kawan Gemini telah mempersilahkan kami untuk kemudian berada bersama dalam barisan perjuangan kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup teman-teman! Ayo kesempatan hari ini teman-teman saksi dalam teman-teman ini. Baik, saya meminta kepada teman-teman di mana gedung anti rakyat. Baik kawan-kawan sekalian, gedung anti rakyat ada di seberang sana. Baik, di mana harapan kita bisa bersama untuk kemudian mengaspirasi dan seberang sana. Baik kawan-kawan sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Merdeka! 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 Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat kecil yang tertindas! Kawan-kawan, tengah undang-undang minerba, undang-undang cipta kerja, hari ini kita perlu turun ke jalan. Sekian kalinya pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM. Belum genap 2 periode, besar ini 3 periode sudah mulai kita dengar. Emang kenapa? Apa kita cukup menderita 2 periode ini kawan-kawan? Mau tambah 1 periode lagi kawan-kawan? Mau tambah 1 periode lagi kawan-kawan? Sekian kalinya BBM dinaikkan, pemerintah mengklaim dengan data-data yang nyatanya tipu-tipu. Berbagai sumber berbeda bisa kita saksikan di media. Pemerintah mengklaim akan menaikkan 198 triliun APBN untuk subsidi energi jika BBM tidak dinaikkan. Toh nyatanya pemerintah tetap menaikkan alokasi anggaran sebesar 650 triliun untuk subsidi BBM. Ternyata hanya 50 triliun kawan-kawan. Artinya di sini klaim pemerintah di awal itu hanyalah tipu muslihat, hanyalah gimmick, kamuflase supaya kita menerima bahwa BBM itu pantas dinaikkan. Belum lama juga kita lihat pemerintah menaikkan PPN sebesar 9% dan dengan bangga Menteri Keuangan menyampaikan bahwa anggaran APBN bertambah karena pemasukan dari penambahan PPN yakni sebesar 21 triliun sejak Juli 2022 dan terus melonjak hingga hari ini dan kedepannya. Tapi apa? Dengan bertambahnya kewajiban masyarakat Indonesia tersebut, pemerintah justru memotong hak warga negara Indonesia dengan mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM. Artinya pemerintah di sini demi mencari keuntungan besar-besarnya justru memberatkan rakyat. Belum lagi kita tahu anggaran di pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang sebesar 455 triliun, di mana termaktub di dalamnya termasuk anggaran untuk IKN katanya sebesar 178 triliun, di mana itu melebihi 20% dari anggaran BBM IKN, teman-teman. Bukankah BBM itu lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat pasca COVID-19, kawan-kawan? Bukankah BBM itu lebih berpengaruh pada banyak sektor dalam menunjang daya produksi masyarakat Indonesia, kawan-kawan? Atau kita lebih membutuhkan IKN dan infrastruktur sehingga BBM bengkak, kawan-kawan? Karena itu kami
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan di sini bersama kawan-kawan lain ini menolak kenaikan harga BBM. Apalagi kebijakan ini diambil di saat tren harga minyak dunia yang menurun dan sampai hari ini mencapai angka $80 per barel. Artinya apa kawan-kawan? Kenapa kemarin cepat-cepat dicabut? Takut harga BBM ini terus turun sehingga pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan harga BBM, sehingga pemerintah terburu-buru menaikkan harga BBM padahal trennya sedang menurun. Kita saksikan sendiri bagaimana pejabat Menteri Keuangan menyampaikan bahwa BBM tidak akan dinaikkan jika tidak melebihi angka $100 per barel. Nyatanya tren yang menurun harga minyak ini, pemerintah justru buru-buru menaikkan harga BBM. Dan banyak lagi data-data lain yang memaksa kita untuk terus berjalan di seluruh Indonesia untuk menyampaikan penolakan ini agar masyarakat cerdas, agar masyarakat pintar. Kita sajikan juga data-data yang berimbang bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini tidak tepat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dari kekayaan dan lain-lain yang ada di bumi Indonesia itu harus dikelola besar-besarnya untuk manfaat masyarakat Indonesia. Tapi apa kabar produksi minyak mentah di Indonesia yang katanya mencapai 611.000 barel per hari, yang jika dikalkulasikan tahun itu bisa mencapai 35 triliun barel, 35 miliar barel per tahun. Artinya apa? Pemerintah selalu menyajikan bahwa Indonesia adalah negara net importer, bukan negara net eksportir. Namun produksi minyak mentah Indonesia ternyata masih bisa mencapai 2/3 untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi di Indonesia. Tapi kemana itu dialokasikan semua produksi minyak mentah Indonesia? Kemana? Kenapa tidak dialokasikan ke BBM bersubsidi kawan-kawan? Apa pemerintah mengalokasikan produksi minyak mentah Indonesia itu untuk BBM komersil yang diperjualbelikan tanpa subsidi, sehingga Pertamina kita, sehingga BUMN kita bisa mencari keuntungan sebesar yang tinggi dan tetap mengklaim rugi dan tetap mengklaim membutuhkan dana subsidi. Sedangkan BBM bersubsidi itu menggunakan harga minyak berdasarkan harga ekonomi yang importer kawan-kawan. Artinya apa di sini? Artinya pemerintah telah menipu masyarakat dengan data-data yang sangat bisa dipertanyakan, yang sangat banyak data-data pembandingnya. Untuk itu kita saksikan sendiri bagaimana kelompok dan gelombang penolakan terhadap kenaikan harga ini akan terus bertambah. Betul tidak kawan-kawan? Kita akan berlipat ganda apa tidak kawan-kawan? Kita akan terus suarakan ini semakin dekat ke istana atau tidak kawan-kawan? Untuk itu kembali kumpulkan tenaga kita, energi kita, siapa mental untuk lebih dekat ke istana kawan-kawan, supaya kita bisa sampaikan supaya lebih jelas pemerintah di sana bisa mendengar aspirasi dari masyarakat ini, bahwa masyarakat Indonesia pada hari ini adalah masyarakat yang pintar dan masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang akan terus mengkawal kebijakan pemerintah. Untuk itu kawan-kawan, siapkan barisan. Kita sambut kawan-kawan yang baru hadir, kawan-kawan ini juga ada konferensi, sama-sama kita suarakan dan kita pastikan bahwa penolakan BBM ini akan terus berjalan sampai pemerintah mencabut keputusan menaikkan harga BBM ini kawan-kawan. Kita berkumpul kawan-kawan, berdiri kawan-kawan, angkat tangan kiri, lawan kebijakan tidak pro rakyat, lawan kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kawan-kawan masa aksi yang di belakang, kawan-kawan kader HMI, kawan-kawan kader HMI yang masih di belakang. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Menyampaikan aspirasinya di Patung Kuda. Ribuan masa aksi kader dari GEM ini dan PB HMI, kader HMI. Semangat kita, semangat yang kemudian meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut penaikan harga BBM. PP GEM ini. Mas Haji, tahan, satu komando, Mas Haji, satu komando, Mas Haji, hei,
polisi, kami pastikan tidak anarkis jika kami dibukakan jalan. Kami pastikan itu. Selanjutnya saya undang kawan-kawan, satu komando, rapatkan barisan, bordir, pastikan itu adalah kawan sapi kiri kanan, bordir kepada seluruh masyarakat. Satu komando, satu langkah maju ke depan. Dan santai, perjuangan ini akan panjang, kita harus sampai ke sana. Untuk itu saya mengundang kepada Sekretaris Jenderal DPP GMNI, kepada Bung Sujari Sumar untuk menyampaikan orasi. Komando, satu perintah, kalau geruduk kita akan geruduk. Sebentar nanti teman-teman, sabar, tenang, dan kita pasti akan geruduk hari ini sana kawan-kawan semuanya. Sepakat? 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 Terima kasih. Merdeka! 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 GMNI! Marhen! Marhen! Kawan-kawan semuanya, reaksi daripada aksi hari ini yang dilakukan oleh PBHMI dan DPP GMNI serta PP Pemkri adalah reaksi daripada kebijakan pemerintah yang sangat mencekik masyarakat kita, saudara-saudara semuanya. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan, apakah hari ini ada petani yang bisa menggarap sawahnya kawan-kawan? Ada nelayan yang bisa kelautan kawan-kawan? Karena kebijakan pemerintah yang sangat mencekik rakyat sehingga terjadi kenaikan BBM dan kelangkaan BBM di wilayah-wilayah industri, teman-teman semuanya. Kawan-kawan semuanya, perlu kita ketahui bahwa kenaikan BBM ini adalah picu inflasi dan bisa mampu membuat domino negatif bagi semua sektor ekonomi kita, saudara-saudara semuanya. Sehingga selaku student movement, selaku gerakan mahasiswa, selaku himpunan mahasiswa, standing posisi kita hari ini harus mampu menerobos ke istana, teman-teman semua. Sepakat? Sepakat atau tidak, teman-teman? Menang sebelum pulang, kawan-kawan semuanya. Kita lihat hari ini Jokowi dan Ma'ruf Amin bernyanyi di berbagai media sosial bahwa hari ini di zamannya sudah ada BBM satu harga. Saya berani bilang Jokowi adalah pembohong. Mengapa demikian, kawan-kawan semuanya? Di Papua BBM subsidi per liter 30.000, kawan-kawan semuanya. Di Maluku hari ini 15.000, teman-teman semuanya. Ini artinya pemberdayaan publik secara terstruktur dan sistematis, kawan-kawan semuanya. Ini dilakukan oleh pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin hari ini, kawan-kawan. Kita lihat hari ini juga, teman-teman, ada basis-basis industri yang di situ ada black market yang menciptakan mafia minyak. Dan kita minta kepada aparat penegak hukum juga untuk kemudian melakukan pengamanan terkait hal tersebut, menangkap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hari ini bermain-main dengan subsidi BBM tersebut, kawan-kawan semuanya. Maka dari itu, kawan-kawan, perlu kita ketahui juga bahwa IMF pernah mengumumkan akan ada 66 negara yang ambruk hari ini, teman-teman semuanya. Secara kita lihat secara geopolitik dunia hari ini, kawan-kawan, konstelasi geopolitik dunia hari ini masih diwarnai perebutan hegemoni, memperebutkan sumber daya alam, penguasaan pasar, penguasaan militer, teman-teman semuanya. Positioning Jokowi harus tegas di sini secara global, kawan-kawan. Jangan sampai kita terjajah, karena berdasarkan data per hari ini investasi asing di bangsa Indonesia hari ini sudah 80% yang bergerak di sektor energi, kawan-kawan semuanya. Ini warning untuk kita, untuk harus berjuang penuh sungguh-sungguh. Kita harus berjuang setia sesama kawan seperjuangan, kawan-kawan semuanya. Maka dari itu, mungkin demikian orasi kata dari saya. Merdeka! 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Kalau jumlah kita satu, saya ingin teman-teman yang di belakang, di kanan saya, di kiri saya, untuk menyatukan barisan bahwa ini adalah komitmen dan konsistensi kita berjuang menolak harga kenaikan BBM, kawan-kawan. Sebelum orasi saya mulai, saya minta kepada kawan-kawan, hidup mahasiswa! Berapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya selaku Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia hari ini berdiri di sini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa kita baru saja pulih dari pandemi, tapi hari ini kita dihadapkan oleh carut marutnya kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hari ini teman-teman sekalian, kita berkumpul di sini berangkat dari permasalahan yang sama, bahwa hari ini pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat. Hidup mahasiswa! Maka dari itu, kami dari PMKRI akan membacakan beberapa tuntutan terkait kenaikan BBM. Yang pertama, segera mencabut kembali kebijakan kenaikan BBM bersubsidi. Yang kedua, segera melakukan kajian distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan transparan. Yang ketiga, menindak tegas mafia penimbun BBM subsidi dari hulu ke hilir. Yang keempat, mengawasi dan memastikan harga BBM sembako dan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap stabil dengan cara melakukan intervensi pasar. Yang terakhir, mencabut kebijakan pemberian bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, dan dana transfer uang karena dinilai tidak menjawab akar persoalan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, selamat sore pada aparat kepolisian yang sedang bertugas. Kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan? Kalau masih semangat, dengan semangat yang membara, terimalah salam kebanggaan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Oke, terima kasih kawan-kawan. Hari ini, beberapa hari terakhir, suhu di kota Jakarta di antara 32 sampai 34 derajat Celcius kawan-kawan. Tapi hari ini Tuhan Yang Maha Kuasa menghadirkan cuaca yang mendukung aksi kita hari ini kawan-kawan. Ini menandakan apa yang kita perjuangkan hari ini adalah kebenaran kawan-kawan. Tapi sebelumnya perlu saya ingatkan kita semua. Sekali lagi perlu saya ingatkan kita semua bahwa demonstrasi adalah negosiasi nilai. Kami memahami hadirnya aparat kepolisian hari ini adalah menjalankan tugasnya sebagaimana sumpah jabatannya di awal. Maka dari itu kami meminta kepada aparat kepolisian untuk memahami juga kehadiran kami di sini, bahwa kami hadir dengan niat baik, dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Oleh karenanya, bahwa hari ini kami sepakat untuk melaksanakan aksi secara damai. Sudah beberapa kali kami melakukan aksi, tapi lagi-lagi suara kami terbentur oleh tembok-tembok kekuasaan yang jolim kawan-kawan. Hari ini harga BBM sudah resmi dinaikkan oleh pemerintah kawan-kawan. Oleh karenanya penderitaan tidak hanya melanda tukang-tukang ojek kawan-kawan, supir-supir angkot kawan-kawan,
penjual gorengan, petani-petani, nelayan-nelayan sudah merasakan semua dampak dari kenaikan harga BBM ini. Sebentar lagi, beberapa tahun lagi adalah tahun politik kan kawan. Mari kita sama-sama saksikan para penipu-penipu akan datang mengetok rumah-rumah kaum miskin kan kawan, dengan janji-janji busuk kan kawan. Kita bersepakat untuk mengutuk mereka semua kan kawan, karena kita hadir di sini dengan satu rahim kan kawan. Kita berdiri di sini dengan satu rahim kan kawan. Rahim itu tidak lain bernama perjuangan kan kawan. Oleh karenanya, sebelum tuntutan kita dipenuhi, maka haram hukumnya kan kawan untuk kita mundur. Karena mundur adalah pengkhianatan kan kawan. Sepakat kan kawan? Jika kata-kata ini, jalanan adalah sejadah terakhir untuk kita tidur kan kawan. Hari ini, jika kata-kata kita sudah tidak diindahkan kawan-kawan, maka jalanan adalah kain kafan bagi kita kan kawan. Yakinlah kan kawan, di dalam alam kubur sana suara kita akan lebih keras dan berkali-kali lipat kan kawan. Kawan-kawan, hari ini mafia-mafia migas, mafia-mafia tambang bertebaran dari Sabang sampai Merauke kan kawan. Masyarakat adat, masyarakat sekitar tambang tergusur di tanahnya sendiri kan kawan. Apakah kita akan menjadi generasi yang akan mengkhianati ibu kandung kita sendiri kan kawan? Tentu tidak kan kawan. Karena hari ini dari sekretariat kita masing-masing, sekretariat GMNI, sekretariat PPHMI dan PMKRI, kita sudah mewakafkan diri kita masing-masing kan kawan, untuk tetap berada di jalan perjuangan ini kan kawan. Kawan-kawan, semangat kan kawan. Kibarkan bendera kita masing-masing kan kawan. Yang perlu kita pahami hari ini, kenapa kita bisa bersatu? Karena kita hadir dengan nilai-nilai keadilan kan kawan. Karena persatuan itu mensyaratkan keadilan dan kejujuran kan kawan. Sekali lagi, persatuan itu mensyaratkan keadilan dan kejujuran kan kawan. Ketika pemerintah menyerukan persatuan dengan dibentuknya Padang Pancasila itu kan kawan, tanpa keadilan dan kejujuran, jangan harap itu bisa terbentuk kan kawan. Maka perlawanan adalah satu-satunya cara kan kawan. Sepakat kan kawan? Baik kan kawan. Yang terakhir, masing-masing kami telah melakukan aksi serentak dari Sabang sampai Merauke. Kami mendapat beberapa laporan dari teman-teman cabang bahwa telah terjadi tindakan represif dari aparat kepolisian. Harapannya hari ini yang tidak jauh dari istana ini, bapak-bapak aparat kepolisian memahami niat baik kami untuk hadir di sini, menyuarakan suara rakyat. Kawan-kawan, angkat tangan kiri kan kawan semua. Berjanjilah dalam hati kita sampai mati akan tetap bersama rakyat kan kawan. Berjanjilah dalam hati kan kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup Bupati, hidup Sarina, hidup Sri Kandi. Terima kasih kan kawan. Disusupi oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan di dalamnya kawan-kawan, sehingga merusak konsentrasi kita. Karena aksi pada sore yang berbahagia ini adalah aksi damai. Hanya satu tuntutan kita, bagaimana Presiden Jokowi dapat menarik kembali terkait masalah kenaikan BBM kawan-kawan. Kawan-kawan masa aksi, Awas bang, motek bang. Awas ngedak, awas. kawan-kawan masa aksi dari
aksi. Lagi-lagi saya katakan, kawan-kawan masa aksi jangan sampai ada yang anarkis. Karena kita ketahui aksi pada sore yang berbahagia ini adalah aksi damai. Lagi-lagi saya katakan kepada aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan represif terhadap masa aksi kawan-kawan. Kepada Ketua Umum Mahdi saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Kami yang tergabung di dalam himpunan mahasiswa Islam pada hari ini kembali lagi turun ke jalan karena aspirasi yang sebelumnya kami sempat sampaikan tidak dapat didengar oleh pimpinan-pimpinan di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama kawan-kawanku sekalian, bahwa dengan adanya kenaikan BBM ini tentu membuktikan satu hal yang pasti, bahwa ketika negara dalam mengambil sebuah kebijakan tidak mementingkan kesejahteraan rakyat, maka satu hal yang pasti, dan jangan menyalahkan kami ketika perlawanan itu muncul di mana-mana. Baik kader HMI seluruh Indonesia telah turun ke jalan dari mulai adanya kenaikan BBM. Seharusnya petinggi-petinggi negara, baik DPR, Presiden, harus melihat keprihatinan ini semua. Ketika sebelum kemerdekaan negara Indonesia, kita semua berjuang. Pendahulu-pendahulu kita berperang melawan penjajah. Apa yang terjadi dengan negara kita saat ini? Kita melawan pemerintah kita sendiri. Pemerintah yang membuat susah rakyatnya sendiri. Sangat ironis dengan slogan yang saat ini ketika kemerdekaan disampaikan oleh pemerintahan kita. Indonesia pulih lebih cepat. Indonesia bangkit lebih cepat. Apa yang dipulihkan dan apa yang dibangkitkan ketika rakyat Indonesia saat ini masih terseok-seok pasca pandemi COVID-19. Kemudian kado pahit belum 1 bulan kita kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia dihadiahi dengan kado pahit, yaitu dengan kenaikan bahan bakar minyak dan juga kenaikan tarif dasar listrik. Saat ini kawan-kawanku semua, seluruh Indonesia berduka. Seluruh Indonesia menyuarakan suaranya yang mewakili suara-suara rakyat. Tentu kawan-kawan semua yang saat ini adalah mahasiswa, kita mewakili orang tua kita di rumah sana yang setiap harinya membanting tulang untuk bagaimana mewujudkan cita-cita setiap anak bangsa kita. Yang orang tua kita sebagai seorang petani, yang orang tua kita sebagai supir kenek, yang orang tua kita sebagai nelayan, semuanya susah dan semuanya terjepit karena kenaikan BBM. Bagaimana Indonesia mau mencapai generasi emas 2045? Bagaimana bonus demografi bisa kita dapatkan ketika pengangguran di mana-mana, ketika kelaparan dan kemiskinan di mana-mana? Tentu Presiden yang terhormat untuk dapat mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia, terutamanya adalah mahasiswa. Baru-baru kali ini tentu menjadi duka kami sebagai pengurus KHMI HMI, di mana aksi demonstrasi oleh setiap mahasiswa di seluruh Indonesia mendapatkan represif dari aparat kepolisian. Saya peringatkan kepada bapak-bapak polisi yang di depan sana, ketika setiap anggota kami, setiap anggota perempuan kami seujung rambut pun ataupun seujung kaki disentuh oleh bapak-bapak Kapolri semua, saya peringatkan akan mencabut bahwa Kapolri harus segera ditutup dan segera untuk dicabut kepemimpinannya. Kohati berdarah! Dalam demonstrasi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia, tindakan aparatur polisi bukan hanya saja menyerang kader-kader ataupun anggota organisasi yang adalah laki-laki, tetapi kader perempuan kami juga sampai berdarah, bahkan sampai ditendang oleh aparat
bagaimana Indonesia Emas 2045. Sekian, hidup mahasiswa! Hidup perempuan Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan mahasiswa Islam agar merapatkan barisannya, karena kita akan menuju titik aksi yang berikutnya, yaitu di Kementerian SDM. Kawan-kawan, mobil komando maju ke depan. Kita telah sepakat untuk pemerintah kawan-kawan. Kalian kebetulan dan lindungi menolong kami kawan-kawan. Dua langkah menuju maju. Besok kemudian bro, instruksi ke mobil komando kawan-kawan. Bro, rapikan dengan semuanya bro. Revolusi, revolusi. Oh, tangan mundur. Mundur, tahan, jangan provokasi. Mundur. Diam. Mundur. Oke, mundur. Tenang, jaga stamina. Pokoknya kita sini sampai malam, sampai Kementerian SDM keluar menemui kita. Oke, itu mungkin sedikit saya. Sekarang kita arah balik ke sekretariat PB HMI, tempat titik aksi kita. Oh, merdeka! Merdeka! Hidup! Himpunan mahasiswa Yator! Kita arah balik ke sekretariat PBI. Mantap, bersama Ketua Umum keliling Jakarta. Mantap dong. Salah satunya di belakang. Sekarang kita mau arah balik ke sekretariat BBM. Memangnya